ruangannya luas banget ya ternyata. Nggak enak kalau saya berjarak nih sama Bapak Ibu semua. Saya mendekat deh biar kita semakin mesra ya. Baik, saya dengar ini dari guru SMP seluruh DKI Jakarta. Oleh karena itu saya mau dengar suaranya dulu nih. Kalau tadi saya lihat di depan itu SMP itu di Jakarta ada 1 sampai 200 ya. Banyak banget, tapi nggak mungkin saya tanya satu-satu. Saya mau dengar suaranya SMP yang ada di Jakarta Barat. Dari mana? Tunjuk tangan. Oke, yang dari Jakarta Timur? Wah, rame. Dari Jakarta Pusat? Dari Jakarta Selatan? Dan yang terakhir dari Jakarta Utara? Weh, ramai banget ya ternyata. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi perkenalkan nama saya Billy Gustian. Saat ini saya bekerja di DJPPR, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Namanya emang sedikit rumit ya, tapi kalau Bapak tadi tahu SBN Retail, tahu ORI, Sukuk, ada familiar, nah itu di kantor saya yang nerbitin ya. Selain itu saya juga sebagai Certified Financial Planner. Dan kami di Kementerian Keuangan juga punya komunitas namanya Dana Rakca Financial Planning Club, Bapak Ibu semua. Di sini kami berkumpul para Certified Financial Planner dari Kementerian Keuangan untuk memberikan edukasi dan salah satunya untuk peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Kalau Bapak Ibu pengen belajar, silakan scan barcode. Di situ banyak materi yang di-share secara gratis, bisa di-download dan juga disebarkan ke anak didik atau rekan sesama guru. Oke. Nah, sebelum kita jauh masuk ke materi, kita bisa lihat dulu nih Bapak Ibu. Kira-kira tantangan apa nih yang kita hadapi khususnya finansial. Dan juga kita lihat fenomena apa yang dialami oleh generasi muda kita saat ini. Tapi sebelum itu, saya mau cek ombak dulu nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara keuangan gitu ya, nggak jauh-jauh dari apa yang kita hadapi yaitu keputusan finansial namanya. Ya sesederhana nanti mau beli apa di pasar gitu ya, kan bingung kita mutusinnya mau beli apa. Sampai mungkin bingung juga naruh uangnya, investasinya kemana ya gitu. Nah itu bagian dari keputusan finansial. Nah saya mau cek ombak. Nanti saya mau beberkan beberapa keputusan-keputusan finansial yang mungkin relate sama Bapak Ibu semuanya. Jadi tolong dikasih respon. Yang pertama, nambah penghasilan versus mengatur keuangan. Siapa yang setuju nambah penghasilan terlebih dahulu dibanding mengatur keuangan? Boleh tunjuk tangan? Tunjuk tangan, kok malu-malu Bapak? Oke. Jadi bisa saya simpulkan kayaknya lebih prefer mengatur keuangan dulu ya, karena yang nunjuk tangan nambah penghasilan dikit. Gimana Bu? Oh gitu, siap. Oke, selanjutnya menyisihkan tabungan terlebih dahulu, baru kita belanja, atau ya belanja dulu lah, sisanya baru nabung. Ayo, tunjuk tangan yang setuju, belanja dulu baru sisanya nabung. Belanja dulu, kejebak. Belanja dulu, oh banyak juga nih. Belanja dulu ya, baru sisanya nabung ya. Tapi ada sisanya nggak pertanyaan? Kok jadi curhat gitu? Siap. Oke, next. Pakai asuransi atau ya takdir di tangan Tuhan gitu ya. Yang pakai asuransi tunjuk tangan. Pakai asuransi. Ya dikit ya. Pada terima takdir aja semua ya berarti ya. Siap. Terakhir. Nah ini nih yang sering kayaknya ya. Kalau nggak ngutang nggak punya atau nabung dulu deh sampai punya. Yang setuju ngutang dulu siapa? Bapak Ibu. Ini bukan keinginan ya Bapak Ibu, ini realitas ya. Yang realitas gitu.
Bukan keinginan ya, kalau keinginan sih nabung dulu ya kali ya. Realitasnya ngutang dulu. Oke Bapak Ibu, ini sebenarnya nggak ada yang benar dan yang salah ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri setelah saya menyampaikan materinya. Nah, sekarang kita lihat di anak muda kita Bapak Ibu. Anak muda kita itu sekarang banyak banget tantangan hidupnya gitu ya. Yang ada konser lah, belum lagi gadget baru, yang punya anak yang udah SMA pasti keinginannya banyak ya Bapak Ibu ya. Belum lagi yang viral-viral gitu ya, yang mau kita ikuti. Ada yang beli donat pingkan mambo nggak di sini? Udah tahu mahal ya 2 juta gitu, masih ada yang beli. Nah itu fenomenanya ini, menurut survei juga bisa kita lihat 80% anak muda kita itu menghabiskan uangnya untuk gaya hidup Bapak Ibu semua. Dan ini berpengaruh ke bagaimana dia membuat keputusan finansialnya. Mulai dari tidak bisa membuat prioritas ya, nggak tahu kebutuhan sama keinginan itu gimana. Sama instant gratification, tidak bisa menunda keinginan di masa sekarang untuk dapat yang lebih besar di masa depan. Dan yang terakhir, tidak memiliki tujuan ya, anak muda ya, YOLO gitu. You only live once. Nikmatin aja hidup, ngapain kita pusing-pusing tujuan keuangan. Padahal tujuan keuangan ini tuh sangat penting Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak punya tujuan keuangan, ya gimana kita bisa merencanakan keuangan kita? Nggak ada yang dituju kan? So, ini yang harus kita ajarkan ke anak didik kita nanti. Selain itu, nah ini juga ada fakta menarik. Menurut survei yang dilakukan oleh suatu bank ya, bahwa persepsi terkait dengan kekayaan itu juga sudah bergeser nih Bapak Ibu. Bahkan udah meningkat 300% atau 3 kali lipatnya. Kalau kita lihat di sini, orang yang kaya itu adalah orang yang sering liburan. Benar apa benar? Enggak ya? Enggak juga. Orang yang punya rumah mewah ya, gadget terbaru itu sering dipersepsikan kaya. Padahal menurut faktanya, ternyata orang yang memiliki persepsi kekayaan seperti itu tadi, skor finansialnya justru lebih rendah. Dan ini semua dipengaruhi oleh yang namanya media sosial. Ya, donat pingkan mambo tadi itu. Saya juga terpengaruh sih sebenarnya, tapi nggak sampai beli. Donatnya sih ngelihat di timeline ya, di TikTok gitu, isinya donat, semua donat pingkan mambo. Jadinya saya jadi kepengen beli donat jadinya. Itulah dahsyatnya efek dari media sosial ya Bapak Ibu. Kita jadi terinfluence kalau nggak pandai-pandai. Penasaran ya Bu ya? Nah, itu semua Bapak Ibu kalau kita biarkan ya, stigma gaya hidup yang berlebihan tadi, lama-lama kita akan terjebak dari yang namanya siklus jebakan keuangan pribadi. Yang namanya siklus lingkaran setan ya. Nggak putus-putus tuh kalau kita nggak stop. Ya mulai dari ya tadi gaya hidup, coba-coba deh pinjol gitu. Karena nggak ada uangnya yang paling gampang nyoba pinjol, pay later. Karena nggak mampu bayar, gimana nih supaya bisa cepat dapat uang? Datanglah penawaran investasi bodong. Datanglah penawaran judol ya. Berharap kita taruh uang bisa 2 kali lipat dalam waktu yang singkat. Tapi ujung-ujungnya ya namanya bodong ya. Namanya bodong ya pasti nggak balik uangnya. Balik lagi deh siklusnya, minjem lagi. Nggak habis-habis. Nah ini yang harus kita putus dengan yang namanya literasi. Nah ini, wah slide-nya agak naik turun, nggak apa-apa. Intinya adalah isu ini adalah isu yang sangat penting yang harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Kalau by data, si temannya 3 sekawan ini ya, pinjol, judol, investasi bodol gitu ya, bodong online, semuanya online sekarang. Itu lihat deh angkanya, triliunan.
Bahkan anak muda juga berkontribusi banyak di sini. Dan ini angkanya nggak main-main. Kalau kita konversi buat apa misalnya MBG bisa ngasih makan anak berapa banyak nih? Ya, bolak-balik sampai begah kayaknya. Nah, selain itu dampaknya itu nggak hanya di lingkup pribadi, ya ke keluarga juga ada impact-nya. Ya, kalau udah ngutang ya keluarga jadinya terbebani. Kalau ini dilakukan oleh banyak orang, maka itu akan berdampak di level negara kita. Mulai dari perputaran uang mandek ya, yang tadinya uangnya itu bisa beli cilok gitu di abang-abang, beli donat di abang gerobakan ya, ekonomi jadi berputar, ini kita lari di judol. Dan judol itu uangnya nggak di negara kita muternya. Di mana Bapak Ibu kalau tahu? Di Kamboja ya pusatnya. Uangnya malah lari keluar. Makanya hal ini sangat masif impact-nya. Nah, makanya sekarang karena Bapak Ibu adalah guru SMP, di sini ada fakta juga bahwa literasi keuangan anak umur 15 sampai 17 tahun itu masih 51%. Dan menurut penelitian juga bahwa anak yang belajar keuangan secara sedari dini itu mempunyai perilaku finansial yang sehat saat dewasa. So, tadi Pak Pras bilang Bapak Ibu semua di sini adalah duta finansial, memikul mandat yang sangat berimpact, dan ingat anak kita itu bukan mendengar nasihat kita, tapi mencontoh perilaku kita. So makanya di sini kita sama-sama belajar dari diri kita sendiri dulu bagaimana mendapatkan pendidikan literasi yang baik. Nah, ngobrolin tentang literasi keuangan itu bukan hanya bicara teori ya Bapak Ibu. Bukan hanya bicara pengetahuan, tapi bagaimana si literasi ini bisa menjadi perilaku sehari-hari dan bisa menjadi sikap ke depannya. Sesuai dari penelitian yang tadi ya, kalau dari awal sudah punya perilaku yang baik, dari kecil maka dewasanya punya sikap yang baik juga terkait dengan finansial. Dan alhamdulillahnya Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan panduan buat Bapak dan Ibu guru semua bagaimana nanti mengajarkan materi ini ke anak didik. Dan di sesi siang nanti itu akan diajarkan bagaimana cara mengajarkannya. Jadi di sini saya cuman memberikan teorinya saja. Oke, kalau di textbooknya itu di panduan literasi keuangan itu elemen dari literasi keuangan itu ada 4. Itu bahasa bukunya kayak gitu. Biar nggak pusing gitu ya, kita ringkas aja. Biar ingat elemen dari literasi keuangan itu earning, saving, spending. Nah ini adalah urutan Bapak Ibu, jadi jangan dibolak-balik ya. Jangan spending dulu nih, uangnya nggak ada. Atau spending dulu baru saving. Jadi ini adalah urutan. Earning dulu, saving, baru kita spending. Oke. Kita bahas satu persatu. Nah tadi di awal nambah penghasilan dulu atau mengatur keuangan gitu ya. Jawabannya nambah dulu. Semoga pesan yang dibawa Pak Prastinus ke gubernur bisa gol ya Bu. Amin, amin. Buat menambah penghasilan. Tapi memang kita harus melihat secara realitas juga ya Bapak Ibu. Bahwa kalau memang tidak cukup uangnya sudah diatur sedemikian rupa, ya kita harus menambah penghasilan. Kita nggak bisa memaksakan diri juga. Dan ngomong-ngomong memperoleh penghasilan itu sumbernya nggak hanya satu ya Bapak Ibu. Ada 4 sumber yang bisa kita capai. Dan ini
Bukan berarti kalau kita bekerja, kita nggak bisa 3 hal tadi. Ini semua bisa kita lakukan bersamaan. Ya contohnya dokter deh gitu ya, dokter. Ya dia bisa kerja di rumah sakit, dapat gaji bulanan. Dia juga bisa kerja swasta, klinik gitu ya sebagai profesional. Atau dia sebagai pengusaha buka kliniknya. Dan juga mungkin sebagai investor nanam uang di temannya, bisa. Nah kalau guru, nggak bisa ya Bu? Ya. Kok sedih gitu? Kalau guru, saya kurang tahu, tapi bisa sebenarnya. Nah ini saya mau dengar jawaban dari Ibu nih. Gimana Bu? Kita profesionalnya misalnya dalam pengembangannya SDM kita. Usahanya kita di luar ya, misalnya kita menjualkan suatu produk yang bukan hasil kita, jadi tinggal menjual aja. Investor bisa saja, tapi untung-untungan asal jangan bodong. Wah, keren, tepuk tangan dulu nih buat Ibu siapa Bu? Dari Ibu Latsmi dari SMP 86, wah keren nih. Nah itu ada contoh dari Ibu Latsmi yang bisa dilakukan. Jadi intinya adalah itu tadi, kita harus meningkatkan yang namanya earning power kita. Tapi yang lebih penting adalah tentunya kita harus mencarinya dari sumber-sumber yang halal dan tidak melupakan yang namanya kewajiban yang melekat dari penghasilan. Karena kita sebagai warga negara yang baik, ya, jangan lupa bayar pajak. Kok nggak semangat gitu? Bayar pajak. Gitu. Dan juga hubungan kita di atas ya, bayar zakat atau perpuluhan. 2,5%, benar Bu. Dan ini juga harus kita ajarkan ke anak didik kita bahwa carilah penghasilan yang halal ya, dan jangan lupa kewajiban. Oke, next. Kita masuk yang kedua, saving tadi ya, atau menyisihkan pendapatan. Nah, ngomongin menyisihkan penghasilan, itu kan kita artinya budgeting gitu ya, mengalokasikan. Intinya adalah untuk menyisihkan penghasilan itu kita ingat 3 masa yang akan kita hadapi. Kita alokasikan untuk masa sekarang, untuk masa depan, dan jangan lupa masa sulit. Kita nggak tahu kejadian apa yang akan kita alami. 3 itu, kita alokasikan uang kita. Nah di sini contohnya dari penghasilan yang kita punya, untuk yang masa sekarang, misalnya kita alokasikan untuk pengeluaran rutin, mungkin juga ada yang berhutang gitu ya. Nah itu bisa dilihat. Kalau pengeluaran rutin itu maksimal 50% dari penghasilan. Kalau misalnya udah lewat, balik lagi nambah penghasilan gitu ya. Jadi diusahakan, ya nggak harus sekarang juga, tapi kita udah punya acuan gitu ya. Maksimal 50% dari penghasilan. Kenapa? Biar ada ruang 50% lagi untuk yang ya berutang atau kita berinvestasi atau kita alokasikan untuk masa sulit tadi. Jadi ini acuan, nggak saklek, ini istilahnya rule of thumb gitu ya. Sebagai acuan aja. Kalau utang maksimal 30% cicilannya dari penghasilan kita. Berapa Pak? 60% ya Bapak ya? Oke. Nggak apa-apa, kalau yang sekarang misalnya lebih dari 30% ya nggak apa-apa. Tapi semoga bisa dikurang-kurangi sedikit demi sedikit ke 30% gitu ya. Terus untuk masa sulit, ya maksimal kita alokasikan 10% dari penghasilan. Jadi setiap penghasilan kita cadangkanlah uang kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Dan yang terakhir untuk masa depan itu minimal ya, minimal 10%. Tentunya semakin banyak semakin bagus ya. Kalau bisa biaya hidupnya 10%, nabungnya 90% gitu. Ya. Amin, amin. Hidupnya di mana? Numpang sama mertua gitu ya. Jadi prinsipnya tadi sisihkan bukan sisakan ya. Oke. Sekarang tadi ada 2 untuk masa depan, masa sulit ya. Nah yang masa depan itu nggak jauh-jauh ngomongnya si investasi. Kenapa sih kita perlu investasi Bapak Ibu?
buat hari tua, benar. Kalau kita bicara investasi, apalagi jangka panjang, kalau untuk yang hari tua kan puluhan tahun lagi gitu ya. Nah itu ada yang namanya inflasi. Inflasi itu ya gampangnya udah nggak sama harga barang sekarang sama masa lalu, apalagi masa depan gitu ya. Beras sekarang berapa Bu? Beras makin lama makin naik ya. Nah itu contoh inflasi. Jadi kalau kita bicara jangka panjang, investasi itu kudu dilakukan karena at least untuk supaya uang kita nggak berkurang nilainya. Karena investasi itu kita ingin mendapatkan namanya potensi keuntungan yang bisa mengembangkan kekayaan kita. Tapi pertanyaannya, kalau kita bicara investasi itu nggak melulu bicara untung aja gitu ya. Iya, jadi di investasi itu jangan bicara untung aja, tapi kita harus lihat risiko yang ada di investasinya. Kalau rumusnya high risk, high return. Jadi kalau kita mau keuntungannya yang gede ya kita harus siap dengan risiko yang besar juga. Nah ini yang biasanya orang terjebak ya. Dengan yang namanya investasi bodong. Gimana sih caranya supaya kita bisa membedakan mana sih yang investasi beneran sama yang bodong? Nah ada 2 tips yang bisa kita lakukan. Tadi ya 2L dan 2R. Yang 2L pertama, kita harus melihat legalitasnya, itu udah paling penting itu. Kalau ada tawaran tiba-tiba diundang di grup Telegram, ada yang diundang di WhatsApp gitu ya, tiba-tiba diundang di grup, langsung keluar, benar Bu, langsung keluar. Karena dari segi legalitas aja udah nggak jelas ya. Apalagi mungkin dia mencantumkan tuh legalitasnya biasanya kan. Cuma suratnya itu udah kayak secara kasat mata aja udah aneh gitu. Capnya banyak, tanda tangannya banyak. Pokoknya nggak seperti surat dinas pada umumnya. Nah itu udah langsung skip aja. Yang kedua ya logis. Kita harus ya berlogika juga. Mana ada orang hari ini nawarin investasi yang cepat gitu ya. Untungnya besar, besok langsung cair gitu. Nah itu terlalu good to be true gitu istilahnya. Nah itu kita harus waspada. Dan kita harus ingat ketika risikonya kecil, returnnya besar gitu ya. Itu udah fix penipuan Bapak Ibu. Oke, itu bagaimana kita bisa menghindari yang namanya investasi bodong. Karena sayang aja uang yang kita sisihkan ya udah lama, udah banyak, langsung hilang sekejap. So harus hati-hati. Nah ini selanjutnya yang masa sulit nih. Kita harus aware bahwa kita nggak selalu berada pada kondisi yang mungkin baik-baik saja gitu ya. Kalau dilihat di sini banyak banget ya ternyata risiko-risiko kehidupan kita ya. Entah itu kecelakaan, penyakit yang udah aneh-aneh ya, belum bencana alam. Bahkan hidup terlalu lama juga risiko Bapak Ibu. Kenapa coba kira-kira? Hidup terlalu lama juga berisiko bagi kita. Benar. Nah, benar. Kalau kita hidup terlalu lama, usia produktif kita itu kan sebenarnya ya sampai masa pensiun lah gitu ya. Umur berapa kalau guru 65 ya? 60 ya? 60. Setelah itu kan artinya kita nggak ada penghasilan lagi lah. Atau dari pensiun lah yang mungkin jumlahnya ya YTTA lah ya. Yang tahu-tahu aja gitu. Nah hidup terlalu lama ya itu tadi menurunkan kualitas hidup kita kalau penghasilan kita ternyata nggak cukup untuk biaya hidup. Nah itu perlu menjadi poin perhatian kita juga. Nah gimana sih caranya supaya kita bisa memetakan risiko kita gitu ya. Caranya biasanya kalau kita lihat risiko itu ada 2. Lihat dari impact-nya atau dampak ke kita itu secara finansial seberapa besar. Lalu kita asumsikan kemungkinan terjadinya itu besar apa
jarang nih. Nah yang perlu menjadi perhatian adalah yang bawah nih. Kemungkinannya kecil terjadi, ya kita nggak tahu kapan terjadinya, tapi sekali terjadinya dampak finansialnya luar biasa. Contohnya apa misalnya? Tiba-tiba kita sakit kritis ya. Kita nggak tahu kapan datangnya dan kita nggak siap dengan finansial gitu. Atau mungkin ada yang menjadi tumpuan keluarganya, jadi penafkah utama, tulang punggung, tiba-tiba meninggal gitu ya. Jadi keluarga yang ditinggalkan jadi agak kesusahan hidupnya mungkin gitu ya. Nah ini lazimnya kita pakai yang namanya apa Bapak Ibu? Terima takdir tadi, bukan. Pakai asuransi gitu ya. Jadi itu yang jadi perhatian. Selanjutnya. Nah, kalau untuk anak didik kita, ini hal yang penting banget juga harus kita kasih paham gitu untuk anak didik kita. Bahwa memang hidup itu tidak selalu baik-baik saja anakku gitu ya. Hidup itu bukan tentang yang viral-viral aja gitu. Kita harus bisa mempersiapkan masa-masa yang ya tentunya tidak ingin kita menghadapinya gitu ya. Ya bisa kita ajarkan dengan berhati-hati, tidak boros. Terus sebelum membeli sesuatu itu apakah perlu atau cuma pengen aja. Dan juga jangan lupa menyisihkan sedikit uang jajannya atau uang apa yang dia dapatkan dari orang tua untuk dana cadangan darurat. Kayak gitu, bisa kita ajarkan ke anak didik kita. Nah yang terakhir, baru kita bicara spending ya, mengeluarkan uang. Kalau Bapak Ibu semua bisa lihat di depan, apa kira-kira yang dapat disimpulkan? Bahwa semakin bertambah penghasilan kita, yang meningkat itu apa Bapak Ibu? Apa gaya hidup? Bukan Bapak Ibu. Tabungan dan investasi. Jadi kalau tadi awalnya 10%, gajinya naik ya tingkatin jadi 20%. Gajinya naik lagi, tingkatin lagi. Yang berkurang apa Bapak Ibu? Cicilan, iya. Jadi sebisa mungkin ya cicilan semakin berkurang. Dan yang tetap ketika gaji atau sumber earning power kita tadi udah meningkat, ya gaya hidup jangan ikutan meningkat juga gitu ya. Harusnya tetap aja. Nah kalau terkait hutang, nah hutang itu nggak dilarang juga, ya kita terbentur sama yang namanya realitas hidup gitu ya. Hutang itu justru kalau kita memanage dengan baik akan memberikan banyak manfaat buat kita. Yang kita perlu tahu adalah bagaimana kita mengelolanya. Kita tahu nih utang mana yang boleh dan nggak boleh. Kalau di sini kita membedakan utang itu utang produktif dan juga utang yang sifatnya konsumtif. Bedanya apa? Kalau utang produktif itu yang memberikan nilai manfaat atau nilai tambah di masa yang akan datang. Dan biasanya jangka waktu cicilannya itu lebih pendek dari masa pakai aset. Nah ini bisa kita tebak apa ya cicilan yang produktif itu? Untuk beli rumah misalnya, karena kita nyicil berapa? 10 tahun, rumahnya bisa kita pakai selamanya ya amin gitu. Jadi mendatangkan manfaat yang besar buat kita. Beda dengan utang yang konsumtif. Kalau utang konsumtif, nikmatnya sekarang, setelahnya pusing gitu ya, bayarnya gitu. Itu bedanya utang produktif dan konsumtif. Makanya di sini dibatasin. Tadi kan teorinya utang itu maksimal 30% ya. Jadi bisa kita bagi lah 25%-nya buat yang produktif, konsumtifnya 5% maksimal. Atau bahkan nggak ada sama sekali harusnya utang yang konsumtif. Semuanya yang produktif, mau buat usaha mungkin, mau beli rumah, atau mungkin beli apa, yang kontrakan gitu ya, yang mendatangkan imbal hasil kembali gitu buat bayar si cicilannya. Oke, tapi
jauh dari teori tadi, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berperilaku hidup sederhana Bapak Ibu. Dan ini yang mesti kita ajarkan ke anak didik kita. Ada dua kuncinya, hidup di bawah kemampuan dan asas kebermanfaatan atau membeli berdasarkan manfaat. Ya. Hidup di bawah kemampuan berarti kita bisa memilah-milih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu ya. Dan hidup di bawah kemampuan juga kita membeli itu karena kita mampu. Ya. Jangan beli karena kepengen gitu, apalagi impulsif lihat yang viral-viral gitu lah. Tapi kalau mampu sih nggak apa-apa gitu kan. Tiangnya adalah mampu. Dan membeli berdasarkan manfaat. Kalau lihat di depan bermanfaat versus diskon. Nah ini nih sering kalau ada diskon gede ya, kira-kira beli apa enggak nih? Tergoda kita. Nah benar Bu Latsmi, tergantung kebutuhan ya Ibu ya. Jadi jangan kebalik gitu logikanya. Ada diskon lalu kita beli, bukan gitu ya. Harusnya kita udah punya kebutuhan dulu nih. Udah punya kebutuhan, baru kita cari diskon gitu ya. Contohnya nih saya dulu biasanya sama istri awal-awal nikah belum punya anak ya udah kita laundry gitu ya. Tapi setelah punya anak, wah kayaknya baju anak kayaknya sering dicuci nih. Jadi kita belilah namanya mesin cuci. Nah di situ baru kita berburu diskon. Cari mesin cuci semurah-murahnya gitu kan. Nah kayak gitu harusnya logika berpikirnya. Ada harga, ada rupa gitu. Oke, sekarang kita coba intermezzo lah, diskusi sedikit ya Bapak Ibu. Kalau misalnya beli jam tangan, itu kebutuhan apa keinginan? Pada sepakat semua ya, beli jam tangan keinginan ya. Oke, kita lanjut nih. Beli HP baru, keinginan, terus ada kebutuhan apa, udah mulai pecah nih. Udah mulai pecah, apa ya, kebutuhan apa keinginan ya gitu ya. Oke, selanjutnya beli kendaraan. Kebutuhan, keinginan, ada yang ingin memberikan jawaban, kebutuhan. Kira-kira kenapa kebutuhan Bu? Iya, karena bisa lebih hemat untuk dinas, untuk berkendaraan, berperjalanan, jadi lebih hemat keuangan juga kalau dengan membeli. Bukan membeli yang baru. Kebutuhan itu ya Bu ya, bermanfaat ya. Yang keinginan ada yang menjawab keinginan tadi? Yang mana keinginan? Kalau saya keinginan karena manfaatkan aja mobil yang ada walaupun tahunnya udah lama, nggak usah beli mobil baru, seperti itu. Keinginan gitu ya Bu ya. Saya kira tadi keinginan karena pengen punya Mercedes Benz gitu ya. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, beli rumah. Wah ini kayak pada kompak ya kebutuhan. Yang jadi kebutuhan itu tempat tinggal atau beli rumahnya Bapak Ibu? Tempat tinggalnya ya. Jadi intinya adalah di sini kita membeli itu berdasarkan tadi apa? Sesuai kemampuan, kebutuhan dan manfaatnya. Beli jam tangan tadi mungkin bisa jadi kebutuhan kalau manfaatnya memang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir tadi kita melewatkan ya earning, saving, spending. Tapi ada satu hal yang kita lewatkan yaitu sharing. Setelah kita memperoleh penghasilan, jangan lupa kita sharing, berbagi. Karena rezeki kita sebagian adalah milik orang lain. Semoga semakin berkah. Dan tadi kalau investasi high risk, high return, kalau sharing, kalau yang nanya investasi itu ada yang low risk, high return, ada ini. Berbagi adalah investasi yang low risk dan memberikan keuntungan yang luar biasa nanti tapi di surga gitu. Amin. Oke Bapak Ibu semua, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke Mbak MC dan Mas Ganteng MC.
Nah kita akan langsung masuk ya ke sesi diskusi nih Bapak Ibu. Jadi yang mungkin kayaknya kalau dilihat-lihat udah banyak banget pertanyaan. Oh udah ada yang ngacungin tangan bahkan. 1, 2, 3, Mohon oke. izin sebentar ya kita mungkin sambil duduk. Boleh juga sambil kali duduk ya, silakan. Biar Mas Bagus lebih berkenan di tengah akrab ada Mas lagi. Billy, siap. Nah siap, izin ya Mas Billy, Mas Bagus. Nih antusiasnya ternyata banyak banget nih Mas Billy, Mas Bagus. Kita Belum disilakan, udah angkat tangan, sekarang berdiri belum turun lagi. Boleh beri tepuk tangan untuk Bapak yang di belakang dong, Bapak dan Ibu. semangat sekali sepertinya Semangat ya. banget. Oke, boleh karena sudah sangat semangat. Yes, Boleh kita langsung aja ya Bapak yang berdiri ya. berdiri ya. Boleh diberi boleh. kesempatan. Saya izin merapat ke sana. Oke. Silakan Pak. Izin Bapak, jangan lupa perkenalan diri dulu Pak. Lalu pertanyaannya apa? Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kenalkan nama saya Dadi Ardiansa dari SMP 19 Jakarta Selatan. Dadi ya. Saya mengajar informatika sekaligus dikasih amanah sebagai wakil bidang akademik. Mungkin yang pertama kali yang perlu disampaikan adalah ucapan terima kasih buat Kemenkeu ya, yang selama ini sudah perhatian sama guru dengan gaji yang tepat waktu dan sebagainya, sehingga semua berjalan dengan lancar. Kita doakan siapapun orangnya yang memperhatikan guru berkah dan rezekinya berlimpah. Amin. Pertanyaannya mungkin ada dua buat Pak Bagus sama Pak Billy. Pertama Pak Bagus dulu. Mungkin ini pencerahan buat kita semua terkait dengan APBN tentang dana pendidikan yang 20% Bapak Ibu. Nah ini mungkin banyak di antara kita juga yang belum memahami secara utuh ya tentang anggaran 20%. Karena ini juga harus bagian yang harus kita pahami. Karena biar gimana pun yang namanya mutu pendidikan orang selalu meliriknya fokus kalau itu ada yang kurang baik, liriknya langsung ke guru gitu ya. Padahal yang namanya sistem pendidikan itu banyak yang bertanggung jawab, termasuk yang penentu kebijakan ada di DPR dan pemerintah. Nah, kami perlu pencerahan tentang anggaran 20% tersebut supaya jangan sampai ada anomali gitu ya. Padahal kan sebenarnya itu udah amanah Undang-Undang nomor 31. Nah, yang paling jelas adalah itu untuk mutu pendidikan. Yang perlu kita ketahui bahwa jangan-jangan kita berpikirnya bahwa 20% itu dipaksakan untuk memenuhi 20%. Ya kan? Mungkin pemahaman ini karena memang kita tidak paham ya. Pos-posnya dikumpulkan sehingga itu seakan-akan 20%. Padahal mungkin kalau kita cermati memang ada yang dikelola oleh Kemendikbudrismen sendiri atau Dikti, tapi ada juga yang anggarannya 20% itu disebarkan ke departemen gitu. Nah, mohon kiranya Pak Bagus memberi pencerahan buat kita khusus pada anggaran 20% itu. Supaya kita sama-sama punya pemikiran yang sama bahwa tujuan dari anggaran itu benar-benar untuk peningkatan mutu sekolah. Jadi clear dan tidak ada dusta di antara kita. Gitu ya. Terus kepada Pak Billy ini Pak Billy. Sebenarnya saya sendiri pernah melakukan literasi keuangan di siswa saya. Di pembelajaran informatika itu ada capaian pembelajaran yang namanya analisis data. Nah, kami atau saya menjalankan pembelajaran itu untuk analisis data sederhana terkait dengan keuangan siswa. Pertama mungkin mereka mengumpulkan dulu uang saku dia selama 1 minggu itu dia catat, diidentifikasi. Kemudian berapa sih pengeluaran yang dia lakukan setiap harinya. Kemudian menggunakan
TI, informatika, dia olah. Di situ mereka bisa melihat apakah dia boros atau tidak, atau dia bisa saving. Tapi fenomenanya adalah di kelas itu ada anak yang memang nggak punya uang saku. Sekolah dia nggak bisa dapat uang saku. Apalagi dia bisa membelanjakan. Dan itu hampir 10% di kelas itu. Ada anak-anak yang memang ke sekolah itu tidak punya uang saku gitu. Nah pertanyaannya adalah di dalam pembelajaran itu kan sebenarnya bisa di-insert di setiap mata pelajaran, tinggal dihubungkan dengan CP. Tapi mungkin yang menjadi permasalahan adalah di dalam keluarga ya, untuk literasi itu sendiri. Maka bagaimana di unit keluarga itu juga bisa dipahami tentang literasi keuangan. Karena itu nanti ada hubungannya di kelas, di sekolah begitu. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadi atas pertanyaannya. Tadi ada 2 ya Mas Moko. Betul. Untuk Mas Bagus adalah terkait dengan pos-posnya nih. Anggaran pendidikan anggaran 20% pendidikan ya. 20% itu yang sebenarnya untuk apa aja biar tidak ada dusta di antara kita. Ya. Nah kalau untuk Mas Billy bagaimana dengan kondisi kalau misalkan siswanya ini udah keren banget ya Pak Dadi tadi mengelaborate informatika dengan literasi keuangan. Nah bagaimana kondisinya kalau misalkan anaknya itu nggak relate, saya nggak dikasih uang saku nih. Lalu saya bagaimana untuk menabung, mengalokasikan. Nah mungkin dari Mas Billy ada caranya sendiri. Silakan untuk Mas Bagus dulu mungkin. Ya terima kasih pertanyaannya Pak Dadi tadi ya. Ya pertanyaannya bagus sekali ini. Sengaja tidak saya tampilkan di PowerPoint karena saya ingin habis ini Bapak Ibu bisa mengecek ke websitenya Kemenkyu terkait APBN 2025. Tapi terkait anggaran 20% untuk pendidikan itu kan kalau misalnya diuangkan berapa sih totalnya dari APBN? Itu untuk 2025 itu 724,3 triliun tepatnya. Itu. Apakah 724,3 triliun itu kemudian langsung hanya ke sekolah saja? Itu dibagi-bagi. Jadi kan kalau kita alokasi APBN itu ada yang namanya belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah itu yang diberikan ke Pemda-Pemda termasuk Pemprov DKI dan juga ada untuk pembiayaan. Nah, untuk yang pemerintah pusat dari 700 itu sekitar 297 triliunnya itu dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat. Itemnya apa aja gitu kan? Ada PIP, ada KIP, dan juga untuk tenaga pengajar guru non-PNS yang jumlahnya sekitar 477.000. Jadi biaya belanja itu diarahkan untuk itu. Sementara yang ke transfer ke daerah, yang diserahkan kepada Pemprov, Pemda, dan Pemkap itu sekitar 347,1 triliun. Itemnya apa aja? Ada BOS, BOP PAUD, terus juga untuk TPG 1,5 juta guru PNSD dan P3K. Di sisi lain juga ada DAK fisik yang juga termasuk dalam transfer ke daerah terkait pendidikan. Seperti untuk pembangunan sekolah dan lain-lain. Intinya untuk infrastruktur sekolah ya ini. Sedangkan untuk pembiayaan itu sekitar 80 triliun, salah satunya untuk pemberian beasiswa melalui LPDP. Dan juga beasiswa gelar dan non-gelar kerjasama dengan Kemenristek. Seperti itu. Jadi intinya dari 20% atau sekitar 724 triliun itu, tidak semuanya diserahkan hanya untuk gaji guru SD, SMP, SMA, tapi dibagi-bagi. Ya, seperti itu ya. Apakah hanya untuk peningkatan mutu guru SD, SMP, SMA? Tidak. Karena pendidikan yang diartikan dalam amanat undang-undang 20% ini adalah pendidikan dalam ruang lingkup yang besar. Seperti itu. Sektor pendidikan, bukan hanya pendidiknya dan juga bukan hanya level pendidikannya SD, SMP, SMA, tapi sektornya dalam jumlah besar seperti itu. Dari peningkatan mutu, gaji, infrastruktur,
dan juga beasiswanya. Seperti itu Pak. Jadi apakah kemudian, apakah 20% itu pokoknya 20% deh. Ya tidak bisa begitu juga, karena balik lagi ini amanat undang-undang. Kalau misalnya pokoknya 20% masuk, ada angkanya, keluar, belanjanya seperti apa aja, kita nggak pikir pusing. Nanti kita juga yang dituntut gitu Pak. Bapak bisa menuntut saya kalau kayak gitu nanti. Karena tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Makanya kemudian kita bagi ke belanja pusat, transfer ke daerah, agar menjadi tanggung jawab mereka dan mereka belajar menjadi pemerintah daerah yang bertanggung jawab, dan melalui pembiayaan. Seperti itu. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Bagus atas penjelasannya ya. Pos-posnya sudah cukup jelas ya Pak Dadi ya. Sebenarnya untuk apa aja, tidak hanya untuk peningkatan mutu guru ya 20% itu, tapi juga banyak hal lain yang perlu diperhatikan juga. Nah sekarang untuk Mas Billy ya, langsung. Sebelumnya saya mau mengapresiasi dulu nih, luar biasa sekali Bapak bisa mengimplementasikan ya ilmu informatika ke murid-muridnya untuk bisa mengatur keren ya Mas Billy ya, boleh minta tepuk tangan ya. Terkait dengan literasi keuangan gitu ya, tadi kalau misalnya si anak tadi dia nggak punya uang gitu ya, gimana cara mengedukasinya. Kalau menurut saya sendiri bahwa literasi keuangan itu bukan selalu ada uangnya dulu ya, atau diadu dengan uang. Mungkin bisa kita mulai dulu dengan prinsip-prinsip tadi. Bahkan sederhana mengajarkan murid kita menentukan ini kebutuhan, ini keinginan. Nah itu hal-hal simple ya, prinsipal yang bisa kita ajarkan. Jadi nggak melulu harus uang. Ada gitu. uangnya ada gitu uangnya. Ya. Saya pengalaman juga di Kementerian Keuangan itu ada yang namanya Kemenq Mengajar. Mungkin ada sekolah-sekolah di Jakarta yang didatangi oleh pegawai Kemenq Mengajar ya. Banyak kan ya, banyak kalau DKI itu banyak banget tuh. Iya, di situ kita sebenarnya juga mengajarkan dari dasar tuh. Saya kebetulan kemarin mengajar di SD, saya mengajarkannya bukan uang, tapi ya itu tadi. Oke, kita sama-sama ini kebutuhan apa keinginan gitu. Jadi sesimpel kita mengajarkan hal-hal yang dasar itu sudah bagian dari literasi keuangan. Lalu selanjutnya literasi keuangan itu luas ya. Bukan hanya sekedar tadi kayak mengatur keuangan, pendapatan, bagi pengeluaran gitu ya. Banyak hal yang bisa kita ajarkan ke anak didik kita ya. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship itu juga salah satu literasi keuangan. Mungkin bisa kita buat pekan UMKM cilik gitu ya, mungkin di sekolah yang mengajarkan mereka bisa mendapatkan penghasilan. Nah dari situ baru nanti kita ajarkan cara ngelolanya, penghasilan kalau didapatkan seperti apa. Jadi literasi keuangan itu ya dari A sampai Z, dari kita dapetin uang sampai bagaimana kita tadi spending ya, mengeluarkan uang, kita menyisihkan uang. Jadi itu bisa diajarkan walaupun tadi nggak ada uangnya gitu ya dalam tanda kutip, bukan berarti kita berhenti untuk mengajarkannya ke anak didik kita. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin juga dari pendekatan keluarga juga bisa ya, misalkan penjelasan tentang ibu kalau misalkan yang belanja uangnya dari dari siapa, misalkan kayak gitu-gitu bisa juga ya, Mas Billy, gimana? Iya, sangat bisa sih, dari keluarga sendiri juga bisa diajarkan. Ya kalau pengalaman saya sih, orang tua saya itu sudah mengajarkan dulu itu ngasih uang jajan itu dia bertahap gitu. Saya itu di challenge, awalnya dikasih uang jajan tuh seminggu. Ya kan, seminggu dulu. Dilihat nih, kira-kira di akhir minggu sisa apa habis gitu. Ternyata saya lulus sih. Lulus seminggu itu saya bisa menyisihkan pendapatan saya. Oke, di challenge lagi, sebulan dikasihnya. Sampai itu kebawa gitu ketika saya merantau, saya orang Bukit Tinggi di Sumatera Barat, saya merantau ke Jakarta. Karena orang tua saya sudah mengajarkan hal seperti itu tadi ya, orang tua saya itu mengajarkan berapapun sebenarnya uang yang kita dapatkan itu, kalau kita nggak bisa ngelolanya habis saja, mau sebanyak apapun, mau sedikit, mau banyak. Jadi itu prinsip yang saya bawa pas kuliah, alhamdulillah juga survive sampai sekarang gitu ya prinsipnya, sehingga saya juga tertarik untuk mengedukasi jadinya, seperti itu. Memang kita dari keluarga juga harus punya andil, peran guru, apalagi anak murid kita itu sebagian besar waktunya itu di sekolah, ya kan. Anak SMP di Jakarta pulangnya jam berapa ya Bapak Ibu ya? Jam 2 ya?
kayak jam 2, berapa jam tuh, dari jam 7 ya, setengah 7 bahkan ya. Itu udah berapa jam, sebagian hidupnya di sekolah. Makanya Bapak Ibu semua di sini punya andil yang luar biasa terhadap pembentukan karakter, terutama karakter keuangan anak didik kita. Seperti itu Mbak. Oke, terima kasih. Boleh minta tepuk Baik. tangannya untuk kita semua yang punya andil ya terhadap literasi keuangan. Jadi Bapak bisa emang basic-basicnya dulu aja. Jadi kalau misalkan nanti anaknya punya duit, udah tahu nih bakal alokasinya kemana gitu ya. Terima kasih Pak Dadi. Terima kasih banyak Pak Dadi. Tadi waktu Mas Billy menyebutkan dari Bukit Tinggi langsung ada ibu-ibu yang colek-colekan, oh Bukit Tinggi gitu. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Cari mantu Cari Bu. mantu Bu. Iya. Yang mana? Yang mana? Oke. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas sesi tanya jawab yang sangat luar biasa. Dan kita boleh beri tepuk tangan untuk Mas Billy dan juga Mas Bagus. Kami silakan untuk dapat berkenan kembali ke tempat. Dan hadirin yang berbahagia, kita tutup ya. Yes. Mungkin kita tutup. Terima kasih sebelumnya sudah antusias atas Betul. partisipasinya dan juga tadi banyak banget diskusi dari Bapak Ibu Betul. sekalian dan telah yang pastinya sudah bersedia meluangkan waktunya Bapak Ibu hadir dalam acara Training of Trainers Literasi Finansial Tenaga Pendidik SMP DKI Jakarta hari ini. Dengan demikianlah kita juga tutup acara hari ini. Betul, kami mohon maaf atas kesalahan kata atau tindakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya Hermoko. Dan saya Nesya Aulia pamit undur diri, tapi sebelumnya izin teman saya nih, gak sabar pengen nutup dengan pantun, mohon Boleh. izin ya. Cakepnya Bapak Ibu siap ya? Ya, Oke. harus paling semangat karena udah mau pulang. Betul. Benar. Silahkan. Ikan hiu getar-getar. Cakep. Thank you and see you later. Terima Terima kasih kasih. dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.